Bagi masyarakat Indonesia, mangga merupakan satu di antara ragam buah meja yang sudah sangat familiar. Buah musiman ini memang sering tersaji di meja makan untuk dijadikan santapan maupun pencuci mulut yang cukup digemari. Buah mangga memiliki beragam varian dengan karakter bentuk serta ciri khas cita rasa yang berbeda tiap jenisnya. Dari antara 40 ragam jenis varian buah yang berasal dari daratan Birma dan India, hanya mangga arum manis, mangga mana lagi, serta mangga gedong yang paling cukup familiar bagi masyarakat Indonesia. Namun kali ini, aku bersama ibu-ibu di sini akan mengolah salah satu jenis mangga varian lokal, yaitu mangga kopyor. Di Desa Purworejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, mangga jenis ini seringkali diolah menjadi manisan atau dimakan langsung layaknya buah meja lainnya. Berdasarkan penelitian, daging buah yang memiliki rasa manis dan asam ini mengandung beta-karoten, kuarterin, dan astragalin, di mana ketiga senyawa ini merupakan antioksidan yang baik untuk menangkal radikal bebas ketika dikonsumsi oleh tubuh. Selain itu, mangga juga kaya akan vitamin A, B, C, E, dan juga kandungan mineral. Jadi, tak heran bila daging buah mangga ini cukup digemari untuk dikonsumsi. Namun petualanganku kali ini tidak hanya akan mengolah daging buah mangga, melainkan juga akan mengolah biji buah mangga atau dalam istilah lokal seringkali disebut pelok. Ini menjadi bahan dasar olahan masakan. Dul, bijinya kamu kupas ya. Oh, ya Pak. Dari semua bagian pada buah mangga, kulit serta biji ini memang seringkali tidak berfungsi dan jarang untuk dikonsumsi. Namun sebenarnya, bagi masyarakat di seputaran Kepulauan Selayar dan beberapa daerah di Indonesia, bagian biji dari buah mangga ini biasa diolah sebagai salah satu bahan alternatif pengganti nasi karena memiliki kandungan nutrisi. Sebelum diolah menjadi bahan makanan, biji mangga haruslah dikupas bagian kulit arinya yang keras terlebih dahulu. Selanjutnya, biji mangga pun dicuci dan direndam bersama air garam serta kapur. Proses perendaman ini berfungsi untuk mengurangi rasa pahit yang juga terdapat pada biji mangga. Untuk diolah menjadi bahan makanan, biji mangga memang harus melalui beberapa tahapan agar aman serta dapat dikonsumsi. Bagi masyarakat di wilayah Selayar, biji mangga ini seringkali hanya dikukus dan disantap bersama ubi gadung sebagai bahan alternatif. Namun kali ini, aku akan mengolahnya menjadi salah satu bahan resep masakan tradisional, yaitu semur biji mangga. Setelah biji mangga direndam air kapur dan garam, kemudian dicuci kembali untuk selanjutnya dipantangkan terlebih dahulu dengan cara dikukus sebelum diolah bersama bahan lainnya. Proses pengukusan ini pun berfungsi agar pelok atau biji mangga teksturnya sedikit lunak. Sementara aku menyiapkan biji mangga atau pelok, Ibu Iin pun menyiapkan salah satu bahan penting yang menjadi kunci daripada cita rasa olahan yang akan kami buat. Resep bumbu semur yang dibuat kali ini sebenarnya sama layaknya resep bumbu semur jengkol, di mana merica, bawang putih, bawang merah, kemiri dihaluskan bersama dengan cabai penambah cita rasa pedasnya. Semur adalah salah satu di antara jutaan resep masakan khas asli Indonesia. Olahan masakan ini juga memiliki beragam varian berdasarkan bahan yang diolah seperti semur daging, semur ayam, semur tahu, hingga semur jengkol khas Betawi. Namun untuk kali ini, kami mencoba variasi dengan membuat semur dengan biji mangga.
Salah satu kunci dalam proses pembuatan olahan semur ini hampir mirip dengan olahan rendang, di mana menggunakan santan yang dimasak bersama semua bahan hingga meresap dan asat. Hanya saja pada olahan ini ditambahkan gula merah atau gula aren sebagai penambah cita rasa gurih dan manisnya. Selain dinikmati buahnya, biji atau pelok mangga seringkali dipandang sebagai limbah atau tidak berfungsi. Berdasarkan penelitian, pelok atau biji mangga selain mengandung karbohidrat, juga kaya akan kandungan protein, lemak, pati, glukosa, dan fruktosa. Juga terdapat zat albumin, globulin, serta glutenin yang bermanfaat bagi tubuh ketika dikonsumsi. Meski karakter cita rasa asam yang merupakan ciri khas buah mangga juga terdapat pada biji mangga, namun justru semakin menambah warna dan sensasi dalam menikmati olahan semur ini. Sehingga pengolahan ini dapat menjadi pilihan lain untuk menikmati sajian menu masakan semur. Mas, udah banyak mas ubinya mas? Belum. Yaudah mas, saya bantu mas. Oh iya Ndul, silakan. Berkah alam Nusantara seolah tidak pernah akan habis digali untuk dinikmati. Di wilayah Kendal, ketela rambat tidak hanya ditanam di areal perkebunan, melainkan juga ditanam di wilayah pesisir pantai. Bagi masyarakat di seputaran pesisir, ubi jalar dari tanaman merambat ini seringkali disebut telogisi. Tanaman ini sengaja ditanam di wilayah ini untuk memfungsikan lahan pasir di seputaran pantai, juga untuk membantu mengurangi abrasi ketika air pasang. Sebagai salah satu bagian dari tanaman Platmanuva, ketela juga memiliki kemampuan beradaptasi di mana tempat tumbuhnya. Salah satunya telogisi ini. Umbi dari tanaman yang konon berasal dari daratan Amerika ini biasa dikonsumsi karena kandungan karbohidratnya yang tinggi. Tak heran bila umbi dari tanaman ini seringkali berfungsi sebagai sumber pangan alternatif pengganti nasi. Namun petualanganku di kota Kendal kali ini akan mengolah telogisi menjadi salah satu bahan olahan jajanan tradisional khas Kendal, yaitu kue rangin. Pak, saya bawa pulang dulu ya pak ya. Iya. Untuk dijadikan bahan dasar olahan, jajanan telogisi harus melalui beberapa tahapan sebelum diolah menjadi bahan adonan. Sebagai umbi dari tanaman merambat yang tumbuh di dalam tanah, maka ketela yang sudah dikupas kulitnya harus dicuci terlebih dahulu dari kotoran serta sisa tanah yang masih melekat di kulit luarnya. Selanjutnya, untuk dijadikan bahan adonan, telogisi yang telah dikupas kemudian dikukus sebentar, yaitu hanya sekitar 25 menit. Telogisi memiliki karakter umbi yang sedikit berbeda dengan umbi rambat sejenisnya. Umbi pada telogisi karena tumbuh di pesisir mengandung sedikit air. Karena proses pengukusan ini fungsinya hanya agar teksturnya menjadi sedikit lebih lunak dan lembut ketika diolah. Selanjutnya, untuk dijadikan bahan utama adonan kue rangin yang akan aku buat nanti, telogisi pun ditumbuk kembali hingga teksturnya menjadi hancur dan halus agar mudah dicampur dan dibentuk. Kue rangin merupakan salah satu ragam jenis jajanan tradisional khas kota Kendal. Jajanan ini sebenarnya sudah cukup jarang dijumpai. Namun di Desa Sukodono, Kota Kendal, masih terdapat sebuah rumah produksi yang mengolah jajanan yang hampir 70% adonannya terbuat dari kelapa parut ini. Keluarga Mas Woji ini adalah salah satu pengrajin olahan kue rangin yang masih bertahan memproduksi jajanan tradisional yang memiliki cita rasa perpaduan antara manis legit dan gurih ini.
Proses dalam pembuatan kue rangin ini sebenarnya hampir mirip dalam pembuatan kue wingko babat. Hanya saja, kue yang adonan utamanya merupakan hasil pencampuran antara kelapa parut dengan tepung ketan ini tidaklah menggunakan santan serta telur di dalam adonannya. Untuk dijadikan variasi dalam olahan kue rangin di tempat produksi ini, telok kisik yang sudah ditumbuk hancur ini pun dicampur dengan parutan kelapa, gula pasir, dan sedikit tepung ketan sebagai pengikatnya. Semua bahan ini terus diaduk hingga padat dan kalis untuk kemudian dimatangkan dengan cara dipanggang. Dul, bakar. Oh, ya Mas. Meski sederhana, proses pembuatan jajanan tradisional khas Kendal ini haruslah telaten dan cermat. Karena adonan kue yang sudah jadi harus dimatangkan dengan cara dipanggang menggunakan api atas dan api bawah di dalam cetakan. Namun sebelumnya, adonan pun harus dipadatkan terlebih dahulu agar adonan matang sempurna dan merata. Hampir setiap hari rumah usaha milik keluarga Mas Fauzi ini mengolah sekitar 10 butir kelapa yang diparut untuk dijadikan kue rangin buatannya. Olahan kue rangin telokisi ini merupakan kreasi dari Mas Fauzi guna meningkatkan nilai ekonomis dari komoditi telokisi di wilayahnya, serta sebagai variasi kue rangin buatannya. Sebagai bahan cemilan, meski telokisi cenderung memiliki rasa asin karena tumbuh di pesisir pantai, namun telokisi cukup menyatu dengan karakter kue rangin yang bercita rasa manis, legit, dan juga gurih ini.